Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk sistem monitoring tanaman sayuran berbasis IoT dengan visualisasi grafik lingkungan pertanian modern dengan saya Reza Avicenna dengan NIM akhir 075, dosen penguji Bapak Alan Jalatirta Segara, SKM MKOM, dosen pembimbing 1 Pak Dedi Agung Prabowo, SKM MKOM, kemudian dosen pembimbing 2 Muhammad Lul Latif Usman, SPD MHAN. Ada 5 bahasan yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada gap studi terkait, yang kelima ada perancangan sistem. Kemudian pada latar belakang, pertanian masih menjadi sektor utama di Indonesia, namun sebagian besar aktivitasnya di pedesaan seperti Sokaraja masih manual tanpa data real time. Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan solusi monitoring lingkungan tanaman secara otomatis, efisien, dan berbasis data. Sayangnya, penerapan di Indonesia masih terbatas, khususnya untuk pertanian sayuran terbuka. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem monitoring tanaman sayuran berbasis IoT dengan visualisasi grafik online yang sederhana, terjangkau, dan mudah digunakan, guna mendorong efisiensi, produktivitas, dan percepatan digitalisasi di sektor pertanian modern pedesaan. Kemudian untuk rumusan masalah, kesulitan dalam memantau kondisi lingkungan tanaman secara real time seperti suhu, kelembapan tanah dan udara, intensitas cahaya, dan pH tanah. Kemudian belum tersedianya sistem monitoring berbasis IoT yang sederhana, terjangkau, dan mudah digunakan untuk pertanian sayuran di pedesaan, khususnya di Sokaraja. Kemudian yang ketiga, tidak adanya sistem visualisasi data berbasis cloud dan grafik real time yang dapat membantu petani mengambil keputusan cepat dalam pengelolaan tanaman. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama menyediakan solusi monitoring tanaman yang efektif, real time, dan mudah diakses. Kemudian mendorong percepatan digitalisasi sektor pertanian di pedesaan. Yang ketiga, menjadi referensi pengembangan sistem IoT di pertanian modern lainnya. Untuk gap studi terkait, yang pertama ada application of IoT on microclimate monitoring system in the LG Unpad greenhouse based on Raspberry. Kemudian yang kedua ada design of smart hydroponic monitoring system using ESP32 and IoT. Bisa dilihat perbandingannya pada subbab 2.7 contoh nomor 2 dan nomor 5. Kemudian untuk perancangan sistem, analisis terdapat 3. Yang pertama analisis sistem yang akan dibangun, kemudian rancangan use case diagram, sequence diagram, dan diagram blok, kemudian perancangan antarmuka, pengujian sistem hardware dan software. Kemudian untuk analisis sistem yang akan dibangun, yang pertama di sini kita bisa mulai, kemudian inisialisasi sistem akan membaca sensor, kemudian kelembapan dibaca sensor, apakah kelembapan P atau pH itu kurang dari 30, apabila tidak maka data akan dikirim ke Blink IO, kemudian delay tunggu, kemudian membaca sensor lagi, apabila iya maka pompa diaktifkan, kemudian membaca sensor apakah kelembapan sampai 70, jika tidak maka pompa tetap diaktifkan dan akan membaca sensor lagi, apabila iya maka pompa akan dimatikan, kemudian data dikirim ke Blink IO, kemudian ada delay tunggunya. Kemudian di sini ada use case diagram. Yang pertama ada user, itu bisa melihat monitoring data sensor dari database Blink IO. Kemudian database itu mengambil data dari server. Kemudian Blink IO ini mendapatkan data sensornya dikirim melalui dari perangkat IoT-nya. Kemudian untuk sequence diagram, di sini sequence diagram proses data dengan fuzzy logic. Yang pertama itu ada microcontroller mengirim data sensor ke server, kemudian server menyimpan data sensornya, kemudian server juga menginisial analisis fuzzy kepada olah data fuzzy logic. Kemudian data fuzzy logic ini olahnya diambil dari data historis, kemudian server mengirimkan data historisnya. Kemudian untuk sequence monitoring data, yang pertama microcontroller akan
menampilkan tampilan monitor di dashboard monitoring, kemudian mendapat permintaan dashboard monitoring meminta data tanaman kepada monitoring sensor, kemudian data sensor yang digunakan dikirim ke dashboard monitoring, kemudian dashboard monitoring mengirim semua data sensor ke server, kemudian server melakukan penyimpanan data, kemudian mengirimkan notifikasi data tersimpan. Kemudian untuk diagram blok di sini ada yang pertama ada power supply. Power supply ini mengaktifkan untuk 3 komponen. Yang pertama itu ada Arduino Uno, yang kemudian ada modul GSM SIM900A, yang kemudian ada pompa air. Nah, di sini sensor monitoring akan mengirimkan datanya ke Arduino Uno untuk dikirimkan lagi ke platform dashboard Blink. Di sini pengiriman data melalui modul GSM SIM900A sebagai jaringan internetnya. Untuk selanjutnya sensor mendeteksi kebutuhan tanaman, menampilkan output sensor berupa grafik pada platform, kemudian akan ada status pompa air on off pada Blink.io. Kemudian untuk antarmuka di sini bisa dilihat untuk antarmukanya terdapat untuk gambar dan device name, kemudian untuk ada 5 parameter: pH tanah, kelembapan tanah, intensitas cahaya, suhu udara, dan kelembapan udara. Kemudian ada status tanaman, kemudian di bawahnya ada grafik, kemudian ada pompa air dan status pompa. Antarmuka ini bisa diingat ini hanya sementara. Kemudian untuk pengujian sistem hardware dan software, untuk pengujian sistem hardware di sini ada sensor DHT22 untuk parameternya untuk uji suhu udara dan kelembapan udara, kemudian melakukan pengujian, kemudian hasil yang diharapkan data suhu tampil di dashboard Cloud Blink secara real time. Kemudian untuk yang ketiga ada sensor kelembapan tanah FC28. Pengujiannya menguji kelembapan tanah kurang dari 30, maka pompa air akan diaktif otomatis. Status menyala muncul di dashboard sampai kelembapan tanah lebih dari 70%, maka pompa akan dimatikan. Kemudian untuk nomor 4 sensor BH1750 yaitu sensor intensitas cahaya, menguji intensitas cahaya sebesar 800 lux. Data intensitas tampil di dashboard Cloud Blink.io. Kemudian sensor pH tanah yaitu menguji pH tanah pada nilai 6.0. Hasil yang diharapkan data pH tampil di dashboard Cloud Blink.io, notifikasinya dengan pH standar. Kemudian ada modul GSM SIM900A untuk pengiriman data, kemudian menguji pengiriman data sensor ke dashboard Blink.io. Hasil yang diharapkan data diterima di dashboard tanpa delay. Kemudian untuk Arduino Uno dengan input atau output data, kemudian pengujiannya pengiriman data ke server mengalami hasil yang diharapkan tidak mengalami error saat melakukan pengiriman data. Kemudian untuk pengujian sistem softwarenya, yang pertama ada logika fuzzy untuk keputusan otomatis. Pengujian ini melakukan uji skenario kelembapan tanah rendah dan pH tanah tidak standar, maka hasil yang diharapkan ada output status buruk. Kemudian pompa aktif otomatis, notifikasi terkirim. Kemudian untuk dashboard Cloud Blink.io ini melakukan parameter visualisasi data dan kontrol. Kemudian pengujiannya cek parameter dan grafik suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan pH real time. Hasil yang diharapkan data tampil akurat dan grafik berjalan dengan stabil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.